Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sani dengan NIM 1904010032. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan merangkum materi manajemen proyek. Nah, materi yang pertama yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu manajemen atau tata cara dalam mengelola sumber penghasilan yang penting untuk menghasilkan proyek dari awal sampai selesainya proyek tersebut. Nah, manajemen proyek dapat dipakai pada jenis proyek apapun dan dipakai secara luas untuk menyelesaikan proyek yang besar dan kompleks. Nah, adapun tujuan dari manajemen proyek itu sendiri adalah yang pertama yaitu menyelesaikannya tepat waktu, menjaga anggaran, menjaga kualitas, serta melancarkan proyek-proyek yang ada. Nah, ada beberapa tingkatan manajemen suatu proyek. Yang pertama yaitu manajemen tingkat tinggi atau manajemen tersebut berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen organisasi secara luas, umum, dan menyeluruh. Yang kedua yaitu manajemen menengah. Nah, manajemen ini ruang lingkupnya berkaitan dengan manajemen bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau manajemen tingkat bawah, manajemen ditingkatkan pada operasional atau teknik yang berhubung langsung dengan tenaga kerja teknis. Nah, yang berikutnya yaitu proses manajemen proyek. Proses manajemen proyek meliputi perencanaan kegiatan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, perencanaan itu adalah ramalan yang akan datang dan perumusan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tujuan ditetapkannya berdasarkan ramalan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengaturan ini bertujuan mengatur dan mengelompokkan kegiatan proyek agar kinerja yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian adalah proses penerapan yang telah dicapai atau langkah perbaikan baik bila dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu rangkuman pengantar analisis investasi. Nah, investasi merupakan aktivitas yang menempatkan dana dalam suatu periode. Selain itu, investasi juga berhubungan dengan bentuk aktiva yang diharapkan dapat meraih suatu keuntungan di masa yang akan datang. Nah, tujuan dari investasi itu sendiri yang pertama itu membesarkan suatu usaha. Yang kedua, mendapatkan pemasukan yang tetap apabila telah menemukan modal. Misalnya di sebuah perusahaan, maka otomatis memiliki hak untuk mendapatkan beberapa persen dari keuntungan perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu berkurangnya saingan kita dapat memulai berinvestasi dan sudah dapat mengurangi jumlah saing atau kompetitor perusahaan lain yang memiliki bidang yang sama, yang jaminan dalam berbasis ketika kita mendapatkan suatu modal kepada supplier akan menjamin bahwa bisnis yang nantinya kita akan mengalami kekurangan suatu bahan baku di kemudian hari. Nah, adapun manfaat dari investasi itu adalah aset yang akan meningkat, memenuhi berbagai kebutuhan, menjadi lebih hemat, serta tidak terkait hutang. Nah, adapun bentuk-bentuk dari investasi itu yaitu yang pertama investasi aktiva, yaitu sebuah investasi yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang bentuknya kasat mata atau bisa dilihat wujud fisiknya seperti emas, logam, tanah mulia, tanah dan sebagainya. Yang kedua yaitu investasi aktiva.
investasi aktiva dilakukan dalam bentuk surat atau dokumen berharga, contohnya seperti saham dan lain-lain. Analisis investasi ini merupakan istilah untuk berbagai metode evaluasi investor, sektor industri dan suatu tren ekonomi. Nah, dari jenis-jenis analisis investasi itu sendiri ada bottom up, top down, fundamental analysis. Teknik tujuan dari analisis investasi adalah untuk menentukan bagaimana kemungkinan besar suatu kinerja investasi dan beberapa cocok itu untuk investor tertentu. Nah, yang saya rangkum dari materi peramalan dan sebuah perencanaan agregat, yaitu tentang sebuah peramalan di mana peramalan ini adalah memperkirakan sesuatu yang akan terjadi. Nah, manfaatnya dari peramalan itu yaitu memprediksi masa depan. Nah, manfaatnya antara lain kita dapat memprediksi masa depan sehingga dapat membantu suatu perusahaan dalam memprediksi masa depan suatu bisnis. Nah, levelnya itu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, perusahaan harus memiliki peluang yang lebih besar untuk memenuhi permintaan barang dari pelanggan, lalu untuk menghasilkan keputusan dari pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tetap mengikuti suatu tren. Perusahaan harus tetap update untuk keberlangsungan bisnisnya, sebab dalam suatu bisnis kedepannya perusahaan harus mengikuti suatu tren agar dapat mengantisipasi tren pasar yang berubah mudah saat meminjam uang. Biasanya para peminjam uang akan memberikan suatu pinjaman jika transportasi dari perusahaan jelas dan detail. Yang terakhir yaitu menjaga kondisi keuangan saat perusahaan sudah memprediksi permintaan produk di masa depan, maka mereka dapat mengatur suatu biaya semaksimal mungkin. Nah, ada beberapa tipe dalam peramalan. Yang pertama yaitu berdasarkan horizon waktu, berdasarkan fungsi dan penjadwalan operasi di masa depan, berdasarkan jenis dan ramalan yang dirangkai, serta berdasarkan sifat penyusunannya. Yang saya rangkum dalam materi pemilihan lokasi yaitu lokasi bisnis adalah bentuk aktivitas penjualan barang dan jasa yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh keuntungan pada pihak yang berusaha berat langsung secara terus-menerus selama masih memberikan keuntungan. Nah, jenis-jenis dari lokasi bisnis itu sendiri adalah yang ditetapkan dalam pemerintah, harus bisnis yang mengikuti sejarah aplikasi bisnis, mengikuti kondisi alam, serta lokasi bisnis yang meliputi faktor-faktor ekonomi. Metode dari menentukan lokasi ada beberapa metode pemerintah dan faktor metode analisis titik impas. Nah, lokasi metode pusat, grafis model, transportasi, faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi di daerah itu kayak perusahaan, segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut, ketersediaan tenaga kerja, upah, serta sikap terhadap serikat kerja, biaya ketersediaan, pelayanan umum, dan sebagainya. Adapun cara menentukan lokasi bisnis yaitu cara kualitatif dengan membedakan secara kualitatif terhadap faktor-faktor yang dianggap relevan. Dan memang peranan pada tiap kegiatan lokasi. Kalau cara kuantitatif dari hasil analisis kualitatif berisikan dengan cara memberikan
sektor atau nilai pada masing-masing kriteria. Yang saya rangkum tentang desain produk dan jasa. Desain produk yang berupa barang adalah suatu bentuk singgahan dapat disimpan dan dapat diperjualbelikan, sedangkan desain produk yang berupa jasa termasuk dalam industri jasa adalah suatu perbankan, keuangan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Dan ada pula siklus hidup produk antara lain yaitu yang pasif dalam perkenaan teknik yang digunakan masih sedang disesuaikan dengan pasar yang selanjutnya itu fase pertumbuhan. Nah, fase ini desain produknya yang terletak di dalam masih stabil dan diperlukan suatu ramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Pada sebuah produk dewasa, pesaing mulai bermunculan dalam jumlah besar dan inovasi sangat sesuai dengan klase ini. Nah, yang terakhir yaitu versi penurunan. Jika produk yang hampir mati biasanya produk yang buruk bagi investasi, sumber daya, dan kemampuan manajemen itu. Begitu produk yang sudah hampir mati diperlukan atau dihentikan produksinya. Dalam desain produk yang pertama, dalam memperhatikan yang pertama kebutuhan konsumen, yang kedua itu segmentasi pasar, salah satunya itu meningkatkan perbedaan dalam selera konsumen, yang ketiga yaitu teknologi perkembangan. Nah, teknologi yang mengharuskan produsen untuk mampu menciptakan sebuah produk yang berkualitas, yang terakhir yaitu kondisi lokal. Dan dalam desain produk perlu diperhatikan budaya lokal masyarakat kota konsumen sehingga produk bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak menyusahkan. Nah, yang saya rangkum tentang kapasitas suatu produksi atau preset dalam kapasitas adalah kebutuhan strategi suatu jangka panjang untuk membangun sebuah sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Ada dua strategi yang dapat ditempuh perusahaan. Yang pertama yaitu melihat dan menunggu adalah tetapi berhati-hati karena kapasitas produksi akan dikenaikan apabila kalau meminta konsumen sudah naik. Yang kedua, strategi inflation adalah strategi di mana lebih memproduksi di atas permintaan sehingga tidak menjadi kekurangan produk di pasaran, yang menyebabkan pulang masuknya pesaing lain dan menjamin layanan terbaik dengan tersedianya suatu produk di pasaran. Dalam mengukur kapasitas di perusahaan jauh lebih sulit daripada perusahaan manufaktur karena kualitas jasa sulit diukur dan yang nilainya sangat bergantung pada persepsi konsumen. Sekiranya itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.